Salam, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun berada yang senantiasa mengikuti tayangan ibadah online dari Jemaat Masaleh. Allah Maha Kasih, Maha Murah yang senantiasa menuntun kita sehingga sebulan lamanya kita telah melewatinya dengan berbagai berkat kita nikmati. Dengan pertolongan Tuhan kita dikuatkan, kita tetap dalam keadaan sehat hingga pada saat ini kita boleh diperjumpakan kembali lewat ibadah pertemuan bulanan PWGT Jemaat Masaleh. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adapun acara yang kita akan nikmati bersama yaitu menyanyikan Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Margareta Tumonglo. Kemudian yang kedua, ibadah pertemuan bulanan PWGT Jemaat Masaleh. Yang ketiga, menyanyikan himne PWGT. Yang keempat, sepatah kata dari pengurus. Dan yang kelima adalah arisan PWGT. Baiklah, kita masuk ke acara berikut, yaitu menyanyikan Mars PWGT yang akan dipandu oleh kekasih kita Ibu Margareta Tumonglo, dan langsung sekaligus kita masuk di dalam ibadah yang akan memimpin kita dalam ibadah yaitu Bapak Pendeta Joni Delima STH, dan yang sebagai liturgis adalah kekasih Ibu Meti Paimbong. Dan selanjutnya kita masuk menyanyikan Mars PWGT. Dan
kita masih tetap berdiri. Shalom dan selamat sore buat ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Masaleh pada sore hari ini melalui online. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Pertolongan kita dalam ibadah syukur bulanan ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 36 ayat 6 sampai 11 kita baca secara responsorial. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita angkat pujian dari PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Saat senang dalam hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, mencoba
serah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, bersama-sama dengan PWGT Jemaat Masaleh, kami datang mensyukuri segala kebaikan dan kasih-Mu yang telah menopang pelayanan kami bersama sepanjang sebulan yang telah berlalu. Dan dalam pertemuan bulanan ini, kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, untuk memampukan kami mengerti dan memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Tema kita melayani dengan tulus. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan dan seluruh pemirsa yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, salam sehat bagi kamu sekalian dan shalom. Patutlah kita menaikkan segala pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan, jikalau pada hari ini kita diperjumpakan satu dengan yang lain dalam rangka mensyukuri segala kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menopang perjalanan pelayanan khususnya ibu-ibu sepanjang 1 bulan yang berlalu. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah ada motivasi lain yang ada di hati kita terkait dengan semua hal yang kita berikan dalam peningkatan pelayanan bagi Tuhan? Adakah motivasi lain selain motivasi karena Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan? Saya mengajak kita semua untuk merenungkan sejenak
apa yang disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya tidaklah salah, sebab Petrus telah meninggalkan usahanya, telah meninggalkan kaum keluarganya, dan mengambil keputusan mengikut Yesus. Kurang lebih 3 tahun ia melangkah bersama dengan Yesus, dan rasa-rasanya belum ada sesuatu yang ia dapatkan dari keputusannya mengikut Yesus. Karena itu ia bertanya, kami telah meninggalkan pekerjaan kami, meninggalkan usaha kami, meninggalkan rumah kami, meninggalkan kaum keluarga kami. Lalu apakah upah yang dapat kami terima? Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan dunia, memang segala sesuatu yang telah kita kerjakan layak untuk dinilai. Segala sesuatu yang kita telah kerjakan layak untuk mendapatkan balasan. Dan tentu hal seperti inilah yang ada di dalam pikiran Petrus. Kami telah melakukan ini dan itu, dan konsekuensi dari mengikut Yesus adalah meninggalkan segala sesuatunya, lalu apa yang kami dapatkan? Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu hal ini sangat menggelitik, khususnya bagi kita yang melayani dalam gereja, terlebih khusus bagi kaum ibu. Kita rajin pergi ke gereja, kita terus bersemangat melayani Tuhan. Apakah motivasi di balik semuanya itu, selain motivasi yang tulus untuk menjadi pelayannya? Adakah motivasi lain selain daripada motivasi yang tulus untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran bagi Tuhan demi kemuliaan namanya? Dan jujur saudara-saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan merasa kecewa setelah ia melakukan banyak hal dalam melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa, terlebih penghargaan dan sanjungan, maka mereka meninggalkan persekutuan. Itulah sebabnya Yesus mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada hal yang bersifat sementara. Tuhan mengerti Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa di dalam menjalani kehidupan kita butuh makanan, minuman, pakaian, sandang, dan pangan lain sebagainya. Ia tahu. Tidakkah hal itu telah ia ungkapkan dalam khotbahnya di bukit? Dan ia mengajak semua orang untuk melihat burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menanam, yang tidak menuai dan menyimpan di dalam lumbung, namun Allah terus memelihara mereka. Pun demikian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk melihat bunga bakung yang tidak memintal, tetapi keindahan yang ada padanya jauh lebih daripada keindahan pakaian Salomo. Tidakkah demikian Tuhan akan mendandani kamu? Tidak salah jika Yesus katakan bahwa hal-hal yang demikian kamu butuhkan dan Bapamu di sorga tahu akan hal itu. Tetapi inilah yang lebih penting dari semua yang sementara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus mau mengajak Petrus dan murid-murid yang lain
bahwa apa yang telah disediakan Tuhan bagi mereka jauh lebih besar dari sekedar makanan dan minuman serta pakaian. Itulah sebabnya Yesus mengajak mereka untuk terus memberi ruang bagi Allah, di mana mereka memuji dan memuliakan Dia dalam segala perkara. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk memberikan waktu, pikiran, dan tenaga mereka dengan tulus kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menilainya. Bukan kita yang menilainya, bukan manusia yang menilainya, Tuhan sendiri yang akan menilainya. Dan Ia mengatakan bahwa Ia akan mengembalikan 100 kali lipat. Dan bahkan kehidupan yang kekal akan diberikan kepadamu. Itulah sebabnya ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan, jangan ada motivasi lain selain motivasi melayani Tuhan dengan tulus. Tuhan melihat hati. Dan ketika hati kita melayani Dia tanpa berhitung untung dan rugi, maka Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan hal itu sebagai sesuatu yang layak untuk dibayar. Dan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita jauh melampaui daripada yang bisa kita pikirkan dan yang bisa kita perhitungkan. Firman ini mengajak ibu-ibu untuk terus melangkah. Memang tidak mudah di dalam melayani Tuhan. Memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bahkan Yesus mengatakan kamu akan dibenci oleh dunia. Tetapi berbahagialah kamu. Sebab para nabi pun telah mengalami hal demikian. Dan setiap orang yang karena namaku akan menderita, maka upah yang menantinya sangat besar. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah kita bertanya tentang upah duniawi. Kekayaan yang paling berharga yang akan kita terima di dunia ini. Tetapi mari kita melihat jauh ke depan kepada suatu kekayaan yang lebih besar daripada hal-hal yang sementara. Berkat di dunia ini hanya sebuah bonus. Tuhan akan memberikan yang lebih besar daripada yang sudah kita terima di dunia ini. Siapa yang setia di dalam melayani Dia, maka ia akan didudukkan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan-Nya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam iman percaya kita setiap hari. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu jangan jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaan-Nya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Mari kita satu dalam doa, dan kita bawa di dalam doa ibu-ibu yang dalam kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan kesempatan yang Tuhan masih berikan, di mana kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain dalam penyembahan, berdoa bersama, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah terdengar di tengah-tengah kami, yang sangat menggelitik kehidupan kami. Terkadang dalam melayani, kami mempunyai motivasi lain. Ketika waktu, tenaga, pikiran, dan banyak hal yang telah kami berikan, namun serasa kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, kami merasa kecewa, dan karena kekecewaan itu kami meninggalkan persekutuan. Firman-Mu mengajak kami untuk tidak menghitung untung atau rugi di dalam melayani-Mu. Kami diajak untuk melihat jauh ke depan, suatu upah yang besar yang menanti, yang Tuhan sediakan, melampaui dari apa yang kami perlukan di dunia kesementaraan. Kiranya Roh Kudus-Mu memantraikan firman-Mu di hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh tulus di dalam melayani Tuhan. Hanya orang yang memiliki hati tulus yang akan terus diberkati, dijaga, dan dipelihara. Sehingga dengan itu pula Tuhan akan mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah dinikmati dalam kesementaraan hidup ini. Berkati semua kaum ibu, baik itu pengurus PWGT maupun anggota PWGT di Jemaat Masale. Biarlah mereka terus membangun diri mereka dalam semangat iman untuk melayani Tuhan. Terlebih di tengah-tengah pandemi corona, semangat melayani tidak akan pernah surut. Semangat melayani tidak akan pernah pudar. Justru semangat melayani semakin berkobar-kobar untuk membuktikan akan kuasa dan kasih-Mu bagi dunia yang sedang merana, bahwa anak-anak Tuhan tetap dijaga, anak-anak Tuhan tetap dipelihara. Engkau memelihara seluruh kaum ibu dan mengaruniakan hikmat keharipan kepada mereka di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Bukanlah pekerjaan yang mudah di dalam mengangkat kewajiban sebagai seorang ibu di tengah keluarga yang memikirkan banyak perkara, yang memikirkan kelangsungan kehidupan dalam keluarga. Tetapi ketika Tuhan berpihak kepada mereka, mempercukupkan apa yang mereka perlukan, dan memberikan kuat dan sehat badani kepada mereka, maka mereka dapat menjalani hidup, dan melalui peran yang mereka emban di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Memberkati pasangan hidup mereka, bapak-bapak rumah tangga, kiranya tetap dikaruniakan hikmat dan kearifan di dalam menjalankan tanggung jawab kewajiban
selaku imam di tengah-tengah keluarga. Memberkati ibu-ibu yang mengangkat tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Mari ya Yesus, Engkau menjadi teman setia untuk memberikan semangat siang dan malam, agar mereka merasa tidak kesepian di dalam menjalani hidup. Ada Tuhan beserta, ada Tuhan mendampingi dan menyertai, sehingga mereka senantiasa menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Memberkati oma-oma, opa-opa dalam menjalani kehidupan masing-masing. Biarlah kasih dan rahmat-Mu senantiasa ada melingkupi hidup mereka. Memberkati anak-anak cucu dalam segala perjuangan bahkan yang sedang dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kiranya semua anak-anak cucu umat-Mu tetap mengalami damai sejahtera-Mu, dijaga dan dipelihara, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini. Kami menyampaikan doa syafaat bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahannya. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Deborah Salempang, untuk kekasih kami Ibu Alfrida Paembonan, dan semua anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan dalam segala harapan untuk mendapatkan kesembuhan, sehingga kekasih-kekasih kami dapat kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Engkau memberkati kekasih kami Ibu Endang Daniel Majid yang berduka cita karena Tuhan telah memuliakan ayahanda kekasih. Kiranya dihiburkan di tengah-tengah suasana duka yang terjadi, dan diberi kuat untuk melangkah ke depan, bahwa Tuhan ada menggantikan duka yang terjadi menjadi sukacita besar. Ketika mereka selesai memakamkan jenazah yang mereka kasihi di kampung dan kembali ke Makassar, mari Tuhan antar dan tibakan mereka dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Pun demikian keluarga besar Bandaso, Tuhan hiburkan mereka atas dimuliakannya almarhum Bapak Randanan Bandaso yang juga telah diberangkatkan ke kampung, dan beberapa keluarga akan kembali sesudah itu. Kembali ke Makassar, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan tibakan dengan tidak kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, berkenan Engkau memberkati semua ibu-ibu yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Pun kekasih-kekasih kami yang turut menopang kelancaran pelayanan, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa dinyatakan. Kekasih kami Bapak Eki, Tuhan berkati. Pun demikian Cali dan Nando. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kami membawa korban syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini agar dapat dimanfaatkan di tengah-tengah pelayanan bersama. Ya Tuhan, memberkati pengurus dalam rencana ke depan, khususnya di dalam menyelesaikan semua tanggung jawab mereka 3 tahun yang sudah dilewati. Biarlah Tuhan juga yang akan mempersiapkan pengurus yang baru untuk mengemban tanggung jawab pelayanan 3 tahun berikutnya. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus yang setia mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita berdiri, kita angkat pujian Kidung Muda-Mudi 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh. Saudara-saudaraku, khususnya kaum ibu yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, jalanilah hidupmu dan layanilah Tuhan dengan tulus, sebab Tuhan sendiri tahu apa yang terbaik bagi setiap orang yang tulus hati melayani Dia. Itulah sebabnya arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, saya kembalikan ke liturgis. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tetap kita berdiri dan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu himne PWGT. Kepada Ibu Margareta Tumolo disilahkan. Terima kasih. Silahkan duduk.
segenap umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah PWGT Jemaat Masale secara online. Diucapkan terima kasih, semoga tetap sehat, tetap kuat menjalani kehidupan, dan Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima STH yang telah menjadi berkat bagi kita sekalian dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dicurahkan berkat yang melimpah di dalam tugas pelayanan, bahkan di dalam rumah tangga. Pun juga diucapkan terima kasih bagi tim multimedia, pianis, dan kantoria, bahkan bagi rekan-rekan ibu-ibu yang telah sukacita dalam kebersamaan pada sore hari ini dalam mengangkat pelayanan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita masuk di acara berikut, yaitu sepatah kata dari pengurus. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Hermiati D. Delima. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Selamat sore, shalom bagi kita semua. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenaannya lah sehingga pada sore hari ini kita sebagai persekutuan PWGT Jemaat Masale boleh kembali dipersatukan dalam ibadah syukur bulanan. Atas nama pengurus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada semua ibu-ibu, operator dan organis yang telah mengangkat pelayanan pada sore hari ini. Kiranya apa yang telah kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita semua. Perkenankan kami sebagai pengurus menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan program kita, bahwa seyogianya kita akan rapat evaluasi pada minggu ini, namun berbagai halangan sehingga minggu ini kita tidak bisa laksanakan. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan melaksanakannya pada minggu depan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa ini sudah berada di bulan Oktober, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, bulan di mana kita merayakan Natal. Dan sebagaimana kita ketahui semua bahwa kita masih berada dalam masa pandemi, maka perayaan Natal PWGT Jemaat Masale akan tetap dilaksanakan, namun dalam bentuk online. Demikian juga dengan perayaan Natal Jemaat, semuanya dalam bentuk online. Ya, dan karena itu ke depan sangat diharapkan bahwa panitia HRG dari PWGT untuk segera melaksanakan pertemuan, membicarakan persiapan-persiapan yang akan kita laksanakan dalam perayaan Natal PWGT. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan bahwa ke depan ini kita akan melaksanakan pemilihan pengurus, dan sudah dibentuk tim pemilihan pengurus. Sebagai pengurus kami berharap bahwa tim pemilihan pengurus sudah membicarakan hal-hal apa yang akan kita lakukan, persiapan dalam rangka persiapan persidangan PWGT Jemaat Masale. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua, dan secara khusus kepada sektor 1 yang menjadi penanggung jawab pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat bagi kita semua.
Demikianlah sepatah kata dari Ibu Ketua, disampaikan terima kasih. Dan selanjutnya adalah arisan anggota. Kepada seksi arisan kami persilahkan. Sesuai informasi dari seksi arisan yang mendapatkan arisan pada bulan Oktober dan yang terakhir ya. Dan yang terakhir adalah Ibu Martina Sallo. Kepada Ibu disilakan untuk berhubungan dengan seksi arisan. Dengan selesainya arisan anggota, maka selesailah pula acara kita bersama dalam rangka pertemuan bulanan PWGT Jemaat Masaleh. Kiranya kita senantiasa tetap di dalam lindungan Tuhan, penuh syukur, sukacita, dan tetap kuat di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih, selamat sore. Tuhan memberkati kita sekalian.